Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melangkah ke rancangan faktorial. Jadi kalau sebelum-sebelumnya ketika mempelajari rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, lalu rancangan bujur sangkar Latin, ya, kita selalu dihadapkan pada hanya satu faktor atau hanya satu independen variabel, ya. Jadi misalnya pengaruh lama penyimpanan terhadap jumlah bakteri, pengaruh lama pengukusan terhadap kadar air, ya. Maka pada rancangan faktorial ini itu kita menggunakan lebih dari satu faktor, lebih dari satu independen variabel. Jadi penelitian yang mencoba mencari tahu dua faktor secara bersamaan itu masuk kategori rancangan faktorial. Jadi misalnya pengaruh kadar garam dan lama penyimpanan terhadap jumlah mikroba misalnya dari suatu produk perikanan dalam bentuk ikan kering misalnya. Jadi dari sini kita punya dua faktor, dua independen variabel yang kita punya. Yang pertama adalah banyaknya kadar garam, yang kedua adalah lama penyimpanan, ya. Atau variasi-variasi yang lain, mau kasih cukup 3. Mau kasih cukup 3 bisa juga. Misalnya pengaruh kadar garam, apalagi faktor kedua lama penyimpanan. Nah, ada lagi faktor ketiga, metode kemasan. Mungkin kemasannya ada yang dikemas begitu saja, ada yang dikemas dengan mengeluarkan udaranya sehingga dia menjadi vakum. Ada juga misalnya pakai kontrol, ya, biasanya orang pakai kontrol. Ya, kemasannya hanya kemasan tradisional, misalnya dibungkus daun jati atau apa, ya, sebagai pembandingan. Mau 4 itu bisa juga. Jadi dengan adanya metode-metode atau aplikasi-aplikasi statistika yang belakangan ini kita kenal, tidak ada keterbatasan. Mau menggunakan 3 atau 4 faktor tidak masalah. Cuma biasanya untuk level S1 2 faktor itu sudah termasuk memadai lah, ya. Ya, jadi saya ingin menyampaikan contoh kasus misalnya pada penelitian THP, misalnya pengaruh kadar garam dan lama penyimpanan terhadap, ya, katakanlah variabel dependennya kadar protein dari suatu produk ikan kering misalnya, ya. Nah, biasanya kita melakukan perencanaan, ya. Ya, misalnya kita merencanakan menggunakan berapa ulangan, berapa faktor misalnya, ya. Jadi di dalam penelitian faktorial ada yang dikenal dengan faktor, ya. Kalau misalnya kita tadi mengacu kepada itu, contoh yang saya sebutkan tadi, maka ada faktor A. Faktor A itu misalnya kadar garam, ya. Kemudian ada faktor B. Nah, faktor B misalnya lama penyimpanan. Nah, kemudian setiap faktor ini memiliki apa yang disebut dengan level atau taraf, ya.
Nah, kalau misalnya kadar garam ada berapa taraf, ada berapa level. Misalnya Anda mengatakan ada 3 level. Apa itu 3 level? Ya, berapa kadar garam yang akan kita berikan. Apakah misalnya level pertama adalah 10 ppt atau 10 gram atau 10 gram per liter air, ya, atau 10 gram per kilogram ikan atau 10 gram per kilogram ikan, ya. Jadi kita bisa mengatur, ya. Kalau misalnya ikan pindang ya mungkin berapa gram per liter air, kalau ikan kering ya berapa gram per kilogram ikan, ya. Ya, kemudian misalnya level keduanya katakanlah 20, ya. 20 gram per kilogram ikan misalnya. Nah, itu kalau misalnya ini contoh 2 taraf, ya. 2 taraf atau 2 level. Jadi faktor A terdiri dari 2 taraf. Nah, kemudian lama penyimpanan, misalnya kita ingin menyimpan itu selama 1 bulan. Jadi kita biarkan dulu 1 bulan, lalu kita uji. Atau 3 bulan. Atau 5 bulan misalnya. Nah, jadi di sini kita bisa mengset, kalau seperti contoh ini berarti bahwa faktor A terdiri dari 2 level, yaitu 10 gram dan 20 gram. Faktor B terdiri dari 3 level, yaitu 1 bulan, 3 bulan, dan 5 bulan. Nah, apakah misalnya kita dibatasi oleh hanya seperti ini? Silakan mau mengambil 1, 20, 10, 20, 30, 40 sampai 100. Kemudian faktor B-nya juga ditambah levelnya. Nah, itu saya kira tergantung pada sumber daya yang kita miliki. Sumber daya itu ya termasuk biaya, ya. Nah, jadi kita kasih contoh saja ini. Misalnya ada 2, 10, 20, kemudian 1, 3, 5, kemudian tetap berlaku istilah ulangan, ya. Ulangan. Misalnya ulangannya, saya ingin 4 ulangan, karena kan tidak terlalu mahal ikannya, ya. 4 ulangan. Jadi dari sini kita melihat bahwa penelitian ini terdiri dari berapa unit percobaan. Hitunglah unit percobaannya. Faktor A 2 taraf, ya. Faktor B 3 taraf. Ulangannya ada 4 ulangan. Berarti 2 kali 3 6. Kemudian kali 4 ada 24 unit percobaan, ya. Nah, kalau misalnya ingin menanyakan lagi, kalau begitu apa kira-kira yang menjadi parameter di dependent variabelnya, ya, mungkin kadar protein, kadar lemak, ya, apalagi kadar air, ya, kadar abu misalnya, ya, atau jumlah mikroba, ya. Ya, ini juga penentuan variabel dependent itu tergantung juga pada sumber daya yang kita miliki. Ya, kalau misalnya kita hitung-hitung, tidak terlalu mahal, ini bisa. Kalau tapi sudah, ini sudah terlalu mahal, ini saya tidak bisa lagi. Itu terserah. Ya, jadi dari sini kita ingat faktor A kadar garam ada 2, kemudian faktor B lama penyimpanan ada 3, kemudian ulangan ada 4. Dengan demikian ada 24 unit percobaan. Nah, kita akan
mempelajari cara pengaturan untuk SPSS-nya ya. Nah, sebagaimana biasa ini ada data view, ada variable view. Nah, di variable view itu kita set misalnya. Nah, yang pertama kadar garam ya. Nah, ingat bahwa di name ini kayak email atau apa, dia tidak ingin ada spasi ya. Jadi tulis saja misalnya kadar spasi garam. Kemudian di sini lama ada underscore, jadi tidak bisa ada spasi ya. Lama penyimpanannya. Nah, kemudian yang kita jadikan sebagai parameter dependennya, katakanlah kadar protein. Ya, seperti itu ya, atau kadar abu terserah ya. Jadi ini kita kasih keterangan yang lebih lengkap ini kadar garam. Kemudian lama penyimpanan, kemudian kadar. Nah, kalau di label tidak apa-apa ada spasi. Nah, kemudian kadar garam ini kita definisikan di dalam value label. Nah, kalau kita sebut 1, itu kadar garam apa? Tadi kita mengatakan kadar garam 10 gram per 1 kilogram ikan ya. Nah, kemudian yang kedua 30 gram garam dalam 1 kilogram ikan ya. Nah, itulah untuk kadar garam. Lama penyimpanan tadi kita menuliskannya 1 bulan ya. Kemudian yang kedua 3 bulan. Yang ketiga 5 bulan. Ya. Nah, kalau kadar protein, karena dia adalah data yang memang kita ukur, maka tidak ada pendefinisian di value. Nah, kemudian di measure ini kita melakukan pendefinisian. Kadar garam itu kita sebut 1, 2, dan 3 itu adalah artinya nominal. Jadi hanya sebutan atau lambang. Seperti juga kalau dalam wawancara, biasa kita tetapkan itu laki-laki 1, perempuan 2 misalnya. Tamat SD 1, tamat SMP 2 seperti itu ya. Lama penyimpanan ini juga adalah nominal ya. Karena 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu kita menyebutnya 1 bulan. Kita menyebutnya 2 tapi maksudnya 3 bulan. Kita menyebutnya 3 padahal maksudnya 5 bulan. Kemudian kadar protein. Nah, karena kadar protein adalah hasil pengukuran, kita bawa nanti ini ke laboratorium untuk dihitung, dianalisis, maka dia adalah data yang sifatnya skala ya. Ini ada gambar meter di sini, itu maksudnya diukur-ukur ya. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita set di sini. Berarti kalau ulangannya ada 4, maka interaksi ya. Jadi kita harus paham dulu interaksi ini. Ini nanti ini berarti bahwa 10 gram nanti ini 10-20 ya, nanti kita perbaiki ternyata hanya 10 bukan 30. 10 gram ini nanti akan berinteraksi dengan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kemudian berinteraksi juga dengan ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, ulangan 4 ya.
Nah, sehingga 10 gram 1 bulan ulangan 1, 10 gram 1 bulan ulangan 2, 10 gram 1 bulan ulangan 3, 10 gram 1 bulan ulangan 4. Jadi ini akan menjadi ini 10-20 ya, kita perbaiki dulu. Ini ternyata ini 10-20 bukan 30 ya. Jadi tadi kita lihat itu bahwa ini kadar garam 10 berinteraksi dengan lama penyimpanan 1, itu ulangan 1 ya. Ini akan ada variasi bahwa kita pakai 10 gram untuk 1 bulan. Karena ada 4 ulangan, maka 10 gram 1 bulan ini kita tulis 4 kali. Ya. Jadi ini jadi ini 10 kilogram yang berinteraksi dengan 1 bulan itu 4 kali sesuai dengan ulangan ya. Jadi seperti yang mudah-mudahan bisa dipahami bahwa 10 gram dengan 1 bulan itu akan berulang 4 kali karena ada 4 ulangan. Kemudian 10 gram 2 bulan itu juga akan berulang 4 kali. Ya. 10 gram 3 bulan juga akan berulang 4 kali ya. Nah, sehingga di datanya nanti ini akan seperti ini. Nah, supaya saya bisa lebih mudah, saya copy baru paste saja ya. Nah, berarti 10 gram ini berpasangan dengan 2 bulan yang bulan yang kedua ya. Itu 3 bulan ya. Nah, ini juga harus 4 kali nih. Karena ada 4 ulangan. Kemudian ada juga 4 kali ulangan untuk interaksi yang 5 bulan ya. Yang kodenya 3 itu. Ya. Artinya di sini 3. Sini 3. Sini 3. Ini 3. Ya. Jadi di sini 10 dengan 1 bulan itu berulang 4 kali. 10 dengan 3 bulan berulang juga 3 kali. 10 dengan 5 bulan juga berulang 3 kali ya. 4 kali ya, semua 4 kali. Nah, kemudian setelah 10 kita berpindah lagi ke yang kedua. Apa itu? Yang 20 gram ya. Nah, kita lihat tadi ini bahwa yang 10 ini bergerak 12 kali. Kalau begitu, yang 20 ini juga akan 12 kali. Nah, kita tidak usah klik satu-satu, ketik satu-satu. Kita copy saja sampai 24 ya. Nah, mungkin ada yang lagi bilang kenapa 24? Nah, ini kan kita sudah lihat tadi di sini. Ya, bahwa 2 faktor A, 3 faktor B, 4 ulangan. Jadi 2 kali 3, 4. 2 kali 3, 6. 6 kali 4, 24. Maka ada 24. Nah, ini juga akan bervariasi dari 1 bulan 4 kali, 3 bulan 4 kali, 5 bulan 4 kali.
Nah, supaya saya tidak usah mengetik lagi, ya saya percepat saja ya. Copy, baru paste di sini ya. Ya. Bisa dengan Ctrl C, lalu di Ctrl V untuk pastenya ya. Nah, berarti saya sudah punya setting data yang siap untuk diisi dengan data dari laboratorium ya. Ya, jadi kita tinggal membeli atau menyiapkan ini, simpan 1 bulan, simpan 3 bulan, simpan 5 bulan. Tapi pada saat pembuatannya kita kontrol ya. Kita bisa menentukan ini 10 gram, ini 20 gram. Kemudian kita kirim ke laboratorium. Ya, misalnya secara acak saja kita misalnya untuk yang 10 gram itu berapa nih kita ngarang, biar ngarang-ngarang data juga ini susah juga ini. Yang jelas protein ikan itu sekitar 30-an ya. Ya, taruhlah misalnya dia sekitar 36 ke atas. Tapi tidak sampai juga ke 60, 70 lah ya. Kita setting saja datanya sekitar 30 sampai 60 ya. Ya. Nah, kita asumsikan saja. Nah, kita bisa bikin data karena ini untuk contoh. Kita bikin dia supaya beda nyata ya. Jadi yang di sini kita bermain angka 30 saja. 32, 33, 35, 34, begitu. Sini 36. Ya, misalnya di sini berapa? Nah, anggaplah setelah lama dia punya protein menurun, ya. Katakanlah 30, turun 29, 28, 27. Ya, 5 bulan dia semakin drop lagi. 25, 23, 21, 20 ya. Ya, yang 20 gram ya kita asumsikan bahwa proteinnya jadi lebih awet karena terjadi denaturasi oleh kadar garam yang lebih tinggi misalnya ya. Sehingga dia mungkin katakanlah 45, 44, 43. Ya, kita sengaja ini supaya dia beda nyata ya. Yang 3 bulan misalnya ya di bawah-bawahnya sedikit lah 45 ya. 41, 42, 41, 43, 42 misalnya. Nah, kemudian yang 5 bulan ya lebih rendah lagi lah. 39, 38, 37, 38, ya seperti ini. Kita sudah punya datanya, ya. Jadi kita langsung saja ke analisis faktorialnya tanpa melakukan lagi analisis homogenitas dengan normalitas ya. Kita langsung saja ya. Jadi untuk menganalisis data untuk rancangan faktorial, kita klik analyze, kemudian kita pilih general linear model. Bisa diikuti? General linear model, kemudian univariat ya. Ya, kemudian di sini dependent variabelnya kita masukkan kadar protein ya. Nah, ini fix factor. Fix factor berarti independent variabelnya. Nah, ada berapa independent variabel yang di sini? Kedua-duanya ya, kadar garam dan
lama penyimpanan. Maka ini kita pindahkan semua ke kanan. Ya. Jadi di sini agak sedikit berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya karena kita harus jadi saya lanjutkan dengan mengklik model ya. Nah, kemudian kita pilih custom. Nah, di sini kita pilih dulu main effect. Jadi efek utama, jadi efek tunggal. Jadi dia akan menghitung kadar garam dan lama penyimpanan sebagai efek utama. Nah, kemudian kadar garam dan lama penyimpanan sebagai efek interaksi. Jadi di antara perbedaan dengan rancangan sebelumnya adalah bahwa pada rancangan faktorial ada yang disebut dengan interaksi. Ya. Jadi saya pindahkan ke kanan. Nah, ini interaksi kadar garam dan lama penyimpanan. Jadi itu mungkin interaksi itu kan begini. Saya misalnya mau ke Mandonga. Tapi pas depan kampus ketemu teman, terus bilang, tidak usah ke Mandonga. Ikut aja teman saya. Ke rumahnya teman saya, ada acara syukuran wisudanya, kita pergi makan siang dulu di situ. Nah, harusnya kan dia ke sana, tapi karena ketemu teman lain, dia akibat interaksi itu dia berbelok arah, ya. Nah, itu seperti itu. Jadi kemungkinan kedua, saya mau ke Mandonga. Kenapa? Saya mau beli baju. Sudah mau wisuda, belum ada baju baruku. Nah, teman yang kita ketemu bilang, oh iya ya, saya juga ingin cari kerudung. Nah, berarti dia ke sana sama-sama memperkuat, ya. Nah, jadi interaksi itu bisa saling memperkuat, bisa yang satu lebih kuat dari yang satunya, yang maksudnya tadi itu yang ngajak, yang mau ke acara kondangan, mau acara makan-makan teman, ini lebih kuat sehingga yang mau ke Mandonga terikut. Nah, bisa juga keduanya saling berinteraksi sehingga tidak ke Mandonga, tidak ke teman yang acara makan-makan, tapi malah ke tujuan lain yang bukan kedua-duanya. Bisa saja seperti itu kan? Ya, jadi ini interaksi. Jadi kita lanjutkan lagi. Sesudah kita pindahkan semua ini, kita klik continue, ya. Jadi ini tipe 3, include intercept model, kita tidak usah ganggu, jadi continue. Nah, kemudian berikutnya adalah post hoc. Nah, kita klik post hoc. Jadi dari sini kelihatan bahwa yang diuji itu hanyalah yang akan diuji lanjut kalau misalnya dia beda nyata adalah kadar garam sama lama penyimpanan. Nah, ini interaksi belum diuji. Nanti kita uji. Nah, di sini Duncan, kita pilih Duncan. Kita pilih LSD terserah, ya. Kita pilih yang lain terserah, ya. Kemudian kita continue. Nah, setelah continue, kita klik OK, ya. Ya. Nah, inilah hasilnya. Nah, hasilnya ini kita baca, cara bacanya seperti dengan rancangan sebelumnya. Bahwa kalau signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka dia beda nyata. Kalau lebih besar dari 0,05 maka tidak beda nyata. Jadi dari sini kita lihat, ya, kadar garam dulu, ya. Kita lihat kadar garam
itu beda nyata. Beda nyata ya. Lama simpan juga beda nyata. Kemudian interaksinya, ini interaksinya. Kadar garam dengan lama penyimpanan juga beda nyata karena 0,021. Nah, ini kita akan uji lanjut untuk mengetahui di antara kadar garam itu yang mana dengan yang mana yang berbeda nyata. Nah, tapi karena kadar garam itu hanya dua populasi data, dua perlakuan, yaitu 10 gram dan 20 gram. Jadi kalau dia beda nyata, pastilah yang beda nyata itu satu dengan yang dua ya. Karena hanya dua kan. Jadi tidak ada uji lanjutnya lagi. Jadi kalau ini dengan ini beda, maka ya inilah yang ini dengan ini yang beda ya. Yang agak bingung itu atau butuh lebih lanjut itu kalau ada 3. Karena kita tidak tahu apakah yang ini dengan ini atau ini dengan ini atau ini dengan ini. Tapi kalau hanya 2, lalu dia mengatakan beda nyata, berarti pastilah ini dengan ini beda nyata. Nah, jadi yang perlu dilihat ini adalah lama penyimpanan. Karena lama penyimpanan ada 3 data. Ada 3, yaitu 1 bulan, 3 bulan, dan 5 bulan. Nah, itulah yang akan kita lihat di comparison di Duncan-nya ya. Jadi ini ada Duncan 1 bulan, 3 bulan, dan 5 bulan. Nah, kita lihat 5 bulan ada di kolom 1, 3 bulan ada di kolom 3, 1 bulan ada di kolom 3. Berarti lama penyimpanan 1, 3, dan 5 masing-masing beda nyata di antara mereka ya. Jadi A 1 bulan beda dengan 3 bulan, 1 bulan beda dengan 5 bulan, 3 bulan beda dengan 5 bulan. Jadi semuanya beda antara mereka. Nah, ini untuk kadar protein. Nah, sekarang ada yang ingin kita tahu. Di sini dikatakan bahwa interaksi kadar garam dan lama penyimpanan itu juga signifikan. Lah, bagaimana caranya mengetahui yang mana dengan yang mana yang berbeda nyata? Ini kok tidak ada Duncan-nya. Nah, kalau seperti ini, maka kita harus tambahkan lagi 1 kolom ya. Jadi kita bikin lagi 1 kolom. Jadi kita kembali lagi ke variable view. Di sini kita ya katakanlah grup ya, kita bikin kelompok. Kelompok ya. Labelnya kelompok. Ini kita melakukan pengelompokan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita tetapkan sebagai nominal ya. Jadi kita hanya menyebutnya sebagai kelompok 1, kelompok 2. Nah, apa itu yang dikelompokkan, Pak? Begini. Ini 10 gram yang berpasangan dengan 1 bulan itu kita kelompokkan sebagai 1 kelompok tersendiri. Nah, jadi yang 10 gram dengan 1 bulan itu masuk kelompok 1. 10 gram dengan 1 bulan kelompok 1. 10 gram 1 bulan kelompok 1. 10 gram 1 bulan kelompok 1. Nah, 10 gram 3 bulan kita sebut sebagai kelompok 2. Jadi 10-3 itu 2. 10-3 itu 2. 10-3 itu 2. Nah, 10-5 itu sebagai 3, kelompok 3. 10-5 kelompok 3, 10-5 kelompok 3, 10-5 kelompok 3. Nah, 20 gram baru 1 bulan kelompok 4 ya. 20 gram 1 bulan kelompok 4, jadi 20 gram 1 bulan kita sebut sebagai kelompok 4. Yang 20 gram 3 bulan kita sebut sebagai kelompok 5, 20 gram 1 bulan kelompok 5. Nah, 20 gram 3 bulan juga kelompok 5, 20 gram 3 bulan juga kelompok 5.
Kemudian 20 gram 5 bulan sebagai kelompok 6. 20 gram 5 bulan kelompok 6, 20 gram 5 bulan kelompok 6. Jadi ada 6 kelompok, ya. Nah, sekarang untuk mengetahui dari interaksi itu yang mana di antara mereka itu yang beda nyata. Nah, pertama kita bikin kelompok. Nah, sesudah kita bikin kelompok-kelompok ini, kita analisis lagi dengan cara mengklik analyze, kemudian compare mean, kemudian memilih one way ANOVA. One way ANOVA. Nah, faktornya adalah kelompok, ya. Jadi kelompok ini yang menjadi faktor. Dependent listnya apa? Tetap kadar protein. Nah, kemudian post hoc-nya, nah ini kita pilih misalnya Duncan. Saya kemarin suka kasih contoh Duncan karena paling gampang dilihat, ya. Hanya melihat kolom-kolomnya. Kalau dia berada di kolom yang sama, maka tidak beda nyata. Kalau dia berada di kolom yang berbeda, maka dia beda nyata. Nah, ini kita continue. Kemudian oke. Nah, ini waduh, ternyata semua kelompok itu berbeda nyata antara mereka, ya. Berarti yang kelompok 3. Jadi kita lihat dari sini, karena yang muncul di sini itu adalah angka rata-ratanya. Berarti yang paling tinggi proteinnya adalah yang kelompok 4. Dan berbeda nyata dengan yang lainnya. Nah, kelompok 4 itu yang mana? Nah, kelompok 4 itu ternyata adalah yang 20 gram dalam 1 kilogram garamnya, kemudian yang 1 bulan penyimpanannya, ya. Jadi ini yang paling tinggi dan beda nyata dengan yang lainnya. Jadi kalau seandainya ini adalah penelitian yang sebenarnya, maka kita akan merekomendasikan gunakan 20 gram garam, kemudian penyimpanannya cukup 1 bulan. Nah, berarti kalau kita punya UMKM, berarti dia sebar itu ikan keringnya di outlet hanya 1 bulan. Nah, kalau 1 bulan tidak laku, pergi ambil. Nah, seperti itu kurang lebih implikasi dari penelitian ini misalnya. Ya, jadi ini adalah contoh penelitian dan saya kira untuk teorinya sudah saya sampaikan. Sekarang kita latihannya, jadi nanti saya sampaikan data ini. Silahkan praktekkan sendiri dan cocokkan apakah hasilnya sama dengan yang kami dapatkan, ya. Jadi cukup sekian kuliahnya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.